Pemirsa, drama ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo semakin memanas. Ya, tak terima status kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya geruduk Polda Metro Jaya. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, sebelum penetapan 8 tersangka baru, Kejaksaan Agung berulang kali memeriksa box ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Pak, bawa apa aja, Pak? Ya, setelah pemeriksaan. Iwan Kurniawan Lukminto bersama kuasa hukumnya tiba di gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan diperiksa untuk kelima kalinya dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank yang menjeratnya. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex 2005-2022, Diki Syahbandinata selaku pimpinan divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Dan itu memang sudah jadi hak dari kurator sendiri, jadi biar inilah bukan Kejagung kembali menetapkan 8 tersangka kasus korupsi pemberian kredit PT Sritex. Ya, penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya pejabat Bank DKI, BJB, dan Bank Jateng. Hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini. Penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
Ya, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Baja Ginting. Ya, Isabella Pucawan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan Isabella dilakukan dalam rangka tindak lanjut penyidikan kasus korupsi proyek perbaikan jalan di Sumatera Utara dengan tersangka Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mempertanyakan mengenai uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api yang ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Topan Obaja Ginting. Ya, Topan Obaja Ginting merupakan satu dari 5 tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Topan merupakan orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Selain Topan, 4 tersangka lain yakni Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Effendi Siregar, Jabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut, Helianto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Effendi Siregar, dan Direktur PT Rona Namora, Raihan Dulasmi Bilang. Ada komentar, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang, terkait penangkapan ini, Bang? Ini Saudara Isa diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan proyek-proyek jalan dan reservasi di wilayah Sumatera Utara. Saksi didalami diantaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya, yaitu di rumah tersangka TOP, ya, yang tentu juga menjadi rumah saksi Isa, ya. Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah saudara TOP.